Hari ini, kita berbincang Mas Karat dari kanal YouTube luar biasa, SaltTube Analytics. Di Thomas, datang. Senang bisa ada di sini lagi. Terima kasih, Pascal. Kita sudah beberapa kali berbicara, meskipun belum pernah secara langsung. Jadi ini hal yang baru. Bagi semua orang yang belum mengenal karya Anda memiliki kanal YouTube yang indah, dan Anda juga seorang penulis. Baru-baru ini, Anda menulis karya baru berjudul The Gathering Storm, gambar yang sangat indah omong-omong, di Substack Anda sendiri. Ini dia, Substack milik Thomas Karat, Manufacturing Consent Before the Bombs Drop. Mari kita bahas tulisan Anda dan analisis Anda tentang apa yang Anda temukan dari penelusuran sumber-sumber daring mengenai apa yang sedang dipersiapkan terkait Iran. Karena Anda mengungkap cukup banyak hal menarik dalam artikel ini. Bukan begitu? Yes, to my own surprise I have to say. So it was also Ya, mengejutkan bagi saya sendiri, harus saya akui. Ini juga merupakan sebuah eksperimen bagi saya. Saya menggunakan sebuah API, sebuah agregator berita, dan mengumpulkan sekitar 230 atau 250 artikel dari saya kira 11 negara berbeda. Lalu saya mulai menganalisisnya, bukan? Sebenarnya saya sedang mencoba melihat hal lain, kerangka linguistik, yang tentu saja juga disertakan dalam artikel tersebut. Namun di balik itu, ada beberapa temuan menarik, karena beberapa hal terjadi dalam rentang waktu yang sangat sempit antara tanggal 27 dan 29 Januari, yang mengarah pada kemungkinan serangan hampir langsung terhadap Iran, yang mungkin saja masih akan terjadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam 7 hingga 14 hari, jika mereka tidak menurunkan ketegangan, Amerika akan menyerang Iran. Tapi saya punya daftarnya di depan saya. But I have a list in front of please. Ya, tidak. Maaf, karena kamu sudah melihat semua media itu kan, termasuk The Guardian, The New York Times, dan sebagainya, serta semua judul yang mereka tulis. Dan semuanya, pertama-tama, menggunakan bahasa yang mencurigakan mirip untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Jadi semacam, sepertinya ada memo yang beredar tentang bagaimana cara membicarakan hal ini. Tapi yang kedua, semuanya muncul dalam rentang waktu yang sangat singkat. It's actually silly you have this thing, seperti yang mereport before. Wah, dynamics always swaying tiny. Yes, we have some interesting Ya, kita memiliki beberapa cara pembingkaian yang menarik. Dalam arti, baiklah biar saya lihat dulu ini. Tidak, saya tahu. Jadi ketika media barat berbicara tentang Iran, yang kita temukan adalah kata-kata seperti mengancam, memperingatkan, menolak, menyimpan jari di pelatuk. Itu adalah pembingkaian yang sangat agresif. Lalu ketika kita melihat bagaimana AS digambarkan, AS yang sebenarnya sedang membangun armada yang sangat besar, itu memang istilah Amerika, armada. Di kawasan apa kita temukan? AS siap, AS menimbang opsi, AS merespons. Dari sudut pandang linguistik, itu arti yang bersifat defensif. From a linguistic perspective, that's defensive framing. Now, when we talk about headlines. Sekarang, ketika kita berbicara tentang judul berita, jika Anda mengizinkan saya, kita tahu dari berbagai studi ilmiah, dan saya tahu, Anda juga tahu, bahwa tergantung pada medianya, antara 60 hingga 85% orang hanya membaca judulnya saja. Mereka tidak membaca seluruh artikelnya. Dan kita melihat hal ini terutama di media sosial, di mana para agregator tentu saja tahu jika Anda membagikan sebuah artikel tanpa benar-benar membacanya. Mereka tahu, jadi kita bisa mengukurnya dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Sekarang, sebagai konsekuensinya, dan ini sebenarnya bukan hal baru bagi para editor, bukan? Judul berita itu penting. Media berita memberikan banyak penekanan, pemikiran, dan upaya dalam merancang judul, karena mereka tahu betapa pentingnya hal itu. Jadi kita bisa menyimpulkan banyak hal dari judul berita. Itulah bagian linguistiknya. So that was the linguistic part. Hey, jeda singkat saja karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Cara penyajiannya tentu menarik.
menyebutnya sebagai armada selalu terasa cukup bermakna bagi saya. Di satu sisi, tentu saja, Airman Tactics Team de Tejerel. On one hand, of course, an armada refers to a lot of ships. On the other hand, I was wondering, the Di armada sisi is lain, famous for saya being bertanya-tanya, kamu tahu, of the armada itu most paling British terkenal karena shore tenggelam di tribes lepas pantai that Inggris, that bukan? gathered Mereka in adalah the Angkatan Laut British shores Spanyol and was yang then berkumpul di like depan destroyed pantai by Inggris dan Normandy. kemudian dihancurkan oleh badai, kalau tidak salah. Pada dasarnya, mereka tenggelam ke dasar laut. Sekarang, dengan Amerika Serikat, itu mungkin hanya harapan kosong. Tapi apa yang kamu dapatkan dari wawasan yang kamu peroleh setelah melihat hampir 200 artikel itu? Ya, Sam Indwarising Pipor, as you, trapped with this sweet immermer breaks before, that is the last tedest I strength. would like to say one thing about Armada and Unsinkable. Iran has supersonic missiles. Iran memiliki rudal supersonik. Dan ini adalah pendapat. Ini pendapat, bukan hasil riset. Tapi saya percaya bahwa Iran memiliki kemampuan, jika mereka benar-benar mau, untuk merusak kapal induk super Amerika secara serius. Seluruh konsep kapal besar dan masif seperti itu, di era rudal hipersonik, sudah ketinggalan zaman. Jadi saya percaya, maksud saya tidak ingin melihat kapal induk super bertenaga nuklir berada di dasar laut. Kita tahu dari peristiwa Chernobyl, yang sangat kayak dekat pada satu, bahwa pihak Rusia harus saing struk beton di bawahnya untuk mencapai trade. Jika inti nuklir yang meleleh itu sampai case, Eropa akan lenyap. Nuclear core would have reached water, Europe would have been gone. That's why I'm saying a supercarrier, a nuclear powered super. Itulah sebabnya saya mengatakan kapal induk super bertenaga nuklir. Jika suatu saat tenggelam dan rusak di dasar laut, saya tidak tahu apakah ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Jadi itu tentang armada. Sekarang, kembali ke pertanyaanmu. Saya punya beberapa poin penting di sini. Pertama-tama, hal-hal yang sangat menarik terjadi dalam rentang waktu 48 jam dari tanggal 27 hingga 29. Kami mengalami beberapa peristiwa yang tersinkronisasi. Abraham Lincoln, saya percaya itu kapal induk super yang dikerahkan. Ya, waktu semakin menipis, kamu tahu, ada rasa urgensi ini. Ini juga hal yang bersifat linguistik. Jika kamu mendeteksi ini di media, nada seperti waktu hampir habis, kesempatan terakhir, atau dalam PR kamu tahu penawaran berbasis waktu, hal-hal semacam itu. Saya punya pertanyaan tentang hal itu. I have a question about that one. Yeah? Did you figure out who came up with this? Because Apakah kamu sudah tahu siapa yang mencetuskan ini? Karena begini, aku ingat membaca berita-berita utama itu dan berpikir, mereka sebenarnya hanya mengulang apa yang dikatakan Gedung Putih. Tapi Gedung Putih sendiri sebenarnya hanya sekali atau 2 kali mengancam Iran. Waktunya hampir habis. Lalu semua orang menirunya dan memperlakukannya seolah itu semacam tenggat waktu yang ditetapkan Tuhan, seperti sekarang atau tidak sama sekali. Dan back small when you start with sensensi into. Started working on this urgency. Again, evolutionary psychology. Lagi-lagi, psikologi evolusioner. Ini mengarahkan perhatian kita dari batang otak. Kita memiliki 3 otak, saya selalu bilang. Yang pertama adalah batang otak, lalu kita punya sistem limbik, yaitu emosi dan bagian rasional. Kamu harus menyampaikan informasi dalam urutan itu jika ingin menciptakan pola tertentu. Pertama batang otak, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menakutkan, misalnya. Lalu tingkat emosional, dan akhirnya neokorteks. Kamu harus melakukannya dalam urutan itu. Benay stek saya karep mesausinga. Itulah yang maham bukan? That attracts attention, right? So, yeah, so Jadi, ya, jadi begini. Tapi menurutmu apakah Gedung Putih yang menyebarkannya, lalu surat kabar hanya seperti sangat senang menciptakan semacam pembaca? Seperti ayo kita masukkan semuanya dan buat terasa, ini gabungan, ini sudah dekat. The trigger. First of all, I do believe there is a synchronicity. Pertama-tama, saya memang percaya ada sinkronisitas. Itu juga saya tulis dalam artikel saya. Terlalu banyak kesamaan. Kamu tahu, 1 atau 2 media, atau bahkan beberapa negara, masih bisa dijelaskan secara editorial. Tapi dalam skala sebesar itu, di seluruh media barat, saya pikir ini adalah bukti jelas adanya kerjasama. Saya rasa tidak ada keraguan tentang itu. Dan ada lagi, Garda Revolusi Iran diberi label sebagai organisasi teroris. Dalam rentang waktu 48 jam ini, biasanya hal seperti ini memerlukan pertemuan demi pertemuan. Kanselir Jerman Merz menggunakan bahasa yang sama seperti Trump. Iran
urgensi, waktunya hampir habis. Jadi saya pikir jelas ada koordinasi. I think there was clearly some cooperation. Yeah, and it's only Ya, dan itu baru beberapa, belum terlalu lama sejak Amerika Serikat menetapkan, tunggu, kapan Amerika Serikat menetapkan militer Iran? Hah? Ya, belum Gusti Manes. Not that long ago. Just a couple Belum lama of ini, weeks ago, right? hanya beberapa minggu yang lalu, bukan? Lalu orang-orang Eropa menyusul, tapi mereka melakukannya dalam rentang waktu yang cukup mengkhawatirkan. Tanggal 27 sampai 29, bukan? Sebenarnya sebelum akhir pekan, ya kan? Actually, right? Yeah. Then, if you want me to go further, so what I found here. Ya, the next ya. thing is Lalu, kalau kamu ingin saya lanjutkan dengan apa yang saya temukan di sini, hal berikutnya adalah penggandaan pembenaran, kan? Dan ini menarik, karena kita juga pernah melihat hal ini di Irak, bukan? Ada pergeseran dalam pembenaran awal. Alasan yang dinyatakan berubah dari menegakkan kesepakatan nuklir menjadi mendukung para demonstran, lalu ke kontraterorisme, dan sekarang menjadi perubahan rezim. Jadi ketika mereka melakukan itu, sekali lagi, ini adalah strategi yang sangat spesifik. Mereka melempar sebanyak mungkin alasan dan melihat mana yang menempel. Artinya mana yang paling mendapat respons dari rakyat mereka sendiri, kan? Jadi penggandaan pembenaran ini, kalau kamu melihatnya di berita, itu jelas merupakan tanda bahaya, bukan? in the news, it's absolutely a red flag, right? Yeah, I mean, the one thing is of Ya, course that maksud this is saya, United satu hal yang States jelas is adalah building up bahwa Amerika Serikat sedang memperkuat angkatan lautnya di depan Iran. Bukan seolah-olah Iran sedang menempatkan kapal induknya di suatu tempat, bukan. Media Barat punya masalah aneh di mana, di satu sisi, mereka perlu menggambarkan dan membingkai Iran sebagai pihak jahat dan AS sebagai pihak baik. Somehow bermain kita hit, men through sila rank you termain, with money thanked. Tena, nem grit small and herring is tavro betzorts of Mali spathnu. Remit matter with you what fail during. Even the threat of the use of force is forbidden. And we've had the Dan kita melihat Menteri Luar Negeri Iran sebenarnya selama akhir pekan di Twitter X mengeluh bahwa AS mengeluarkan cuitan yang mengatakan militer kita harus bertindak lebih bertanggung jawab karena tampaknya Angkatan Laut Iran terlalu dekat dengan Angkatan Laut AS. Itu disebut tidak bertanggung jawab. Dan dia mengeluh serta mengejek hal itu karena memang pantas untuk diejek. Tapi hal itu menempatkan media Eropa dalam posisi yang canggung, bukan? Beseptor mengimahud, statskan story the breath, it's many manner can coba keluar dari posisi itu, mencuri termi mereka seperti berata. how they try to get out of that spot with their framing. The Western audience. Penonton Barat, kamu tahu kalau kamu membicarakan hal ini, kamu harus sangat berhati-hati. Karena begitu kamu menyebut kata propaganda, kamu langsung dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Penonton Barat percaya, secara keliru, bahwa propaganda adalah sesuatu yang terjadi di tempat-tempat seperti Korea Utara atau Rusia. Kita tahu narasi itu. Tapi kita Barat yang bebas, media kita juga melakukan propaganda. Ada ketidaksesuaian yang jelas di sini, bukan? Itulah juga alasan mengapa media Barat bisa lolos dengan hal-hal tertentu yang bahkan orang-orang di bekas Yugoslavia, misalnya, hanya akan tersenyum melihatnya karena mereka tahu itu propaganda. Jadi pembingkaian yang terus-menerus ini, dan lagi dari sudut pandang psikologis, pengulangan yang terus-menerus, dan mendengarnya dari semua saluran, itu disengaja. Karena, sekali lagi, ada beberapa penelitian ilmiah yang sangat menarik tentang hal itu. There are some really interesting scientific studies. You hear an argument over and over and over. Kamu mendengar sebuah argumen berulang kali, dan bahkan tanpa menyadarinya, kemungkinan kamu menerimanya sebagai kebenaran meningkat seiring waktu. Bahkan jika pada awalnya kamu menentangnya, kamu tidak mempercayainya, itu sangat menarik. Sekali lagi, ini terjadi sepenuhnya di tingkat bawah sadar, tetapi sangat efektif. Politisi mengetahuinya, ahli propaganda mengetahuinya, dan perusahaan PR juga mengetahuinya. Jika kamu mengizinkan saya, secara singkat, saya pernah mewawancarai CEO dari sebuah perusahaan PR Jerman 1 atau 2 tahun yang lalu. Sangat menarik. Mereka berspesialisasi dalam psikologi evolusioner. Gesa Lischka, sangat menarik, karena dia benar-benar menjelaskan bagaimana semuanya bekerja dari sudut pandang sebuah perusahaan PR. Sebuah perusahaan yang sangat efektif. So very effective
Yeah, and we mistake, of course. Ya, dan kita tentu saja sering keliru, mengira pengulangan atau keakraban sebagai kenyataan atau kebenaran, bukan? Tapi hal itu juga sesuatu yang terjadi dengan sangat mudah. Saya menyadarinya ketika saya meliput tentang AS yang masuk ke Venezuela, menculik Tuan Maduro. Ketika berita itu muncul, media kita di Barat menggunakan kata menangkap. Mereka bilang mereka menangkap Maduro. Dan saya, tanpa sadar, mengulangi kata itu. Saya berkata seperti, oh, Maduro diduga telah ditangkap. Tapi itu, tentu saja, sudah menjadi bagian dari pembingkaian. Baru kemudian, setelah tulisan saya terbit, saya sadar bahwa saya sebenarnya telah terjebak dalam mengulangi bingkai yang sudah disebarkan. Jadi alih-alih menggunakan kata menculik, atau membawa secara paksa, atau kata lain apapun yang bisa menekankan ketidaklegalan semua itu, kita justru menggunakan ungkapan yang seolah-olah netral, padahal sebenarnya tidak pantas. Greenland, Thugtha. Greenland akan diakuisi. Itulah melalui Itzkamashamat Tith akuisisi. Benar. Right. It's sickening. It's absolutely Ini menjijikan. Tapi hal lainnya, ini sangat mengingatkan kita pada serangan tanpa provokasi, bukan? Serangan tanpa provokasi oleh Rusia. Klasik. Contoh klasik. Jadi, apa saja contoh klasik yang tampaknya coba mereka keluarkan sekarang terkait dengan Iran? I already said that the framing from the American side is a Saya sudah mengatakan bahwa pembingkaian dari pihak Amerika bersifat defensif, sedangkan pembingkaian dari pihak Iran bersifat agresif. Dan hal ini akan berlanjut. Kamu bisa menukar kata-katanya di situ. Hanya saja, pembingkaian keseluruhan yang masuk ke alam bawah sadarmu adalah bahwa Iran adalah pihak agresor, bukan AS. Jika kita berbicara tentang pembingkaian media yang selektif, dari artikel-artikel yang saya temukan, hal yang tidak muncul juga menarik, karena pandangan Tiongkok, pandangan Rusia, pandangan Turki, dan perspektif negara-negara Arab, semuanya, benar-benar tidak ada dalam media Barat. Saya harus memperjelas, ini bukan berarti bahwa di negara-negara tersebut tidak ada laporan tentang situasinya. Tetapi di media Barat, kita tidak memiliki pandangan dari negara-negara itu dalam narasi kita. Pandangan mereka benar-benar dihapus. Kita tidak tahu. Kita, para penonton Barat, tidak diizinkan untuk tahu bagaimana Tiongkok, Rusia, Turki, dan sebagian pelanggan Teluk Arab memandang apa yang terjadi di Syria. Benar, kan? What's going on in the Persian Gulf, right? Yeah, and I mean even of course in Europe. Tentu saja di Eropa, suara-suara dari Rusia yang paling populer dalam bahasa Inggris, RT dan Sputnik, bahkan dilarang, bukan? Jadi kita tidak punya akses, dan itulah gagasan utama di balik pengendalian infosfer. Bukan hanya berita, apa yang dilaporkan, yang dikendalikan, tetapi juga cara penyajiannya yang dikendalikan. Ya, jadi suara-suara yang hilang yang kamu sebutkan dalam artikelmu, dengan sangat beralasan, memang ada, seperti Xinhua, CGTN, dan sebagainya, yang sama sekali tidak dilaporkan. Apalagi yang hilang dari diskusi media Barat. Streisig the what to kaim proto-touristy. Maaf, Anda menulis tentang suara-suara hilang, tetapi apalagi yang kurang yang Media Barat melaporkan? The potential Konsekuensi potensial jika AS menyerang Iran. Maksud saya, orang-orang tidak memahami bahwa hal ini bisa memicu seluruh Timur Tengah, bukan? Jadi mari kita bicarakan soal ekonomi. Saya menemukan sesuatu yang menarik, tapi mari kita kembali ke situ nanti. Secara ekonomi, benar. Dan saya tidak, karena dalam penelitian saya sebenarnya tidak berfokus pada ekonomi atau keuangan, dan saya bukan ahli di bidang itu. Tapi yang menarik bagi saya adalah satu hal. Era ketidakpastian dan potensi gangguan terhadap aliran minyak. Potensi serius untuk mengganggu aliran minyak, membuat masuk akal jika harga minyak akan naik. Namun biasanya, ketika kita menghadapi ketidakamanan yang meningkat, atau ketegangan geopolitik, apa yang terjadi dengan emas dan perak? Nah, keduanya juga naik. Sekarang, apa yang terjadi antara tanggal 27, 29, dan 30 Januari? Harga emas anjlok 37%, dan harga minyak turun 12%. Ada sesuatu yang janggal di sini. Saya sudah memeriksanya sendiri.
Di Belanda, jika saya ingin membeli emas atau perak sekarang, saya harus menunggu 6 hingga 12 minggu. Dan di situs web para penjual itu, mereka menulis karena tingginya permintaan, waktu respons kami adalah. Jadi memang ada lonjakan permintaan terhadap emas dan perak fisik. Namun harganya, perak turun 37%, emas turun 12%, malah menurun. Ada yang tidak beres di sini. Saya tidak tahu siapa yang memanipulasi apa di balik layar. Sekali lagi, saya bukan ahli di bidang ini, tapi temuan itu sungguh mengejutkan dan di luar dugaan saya. Saya punya seorang teman yang bekerja di salah satu perusahaan investasi, dan dia mengirim pesan kepada saya pada hari Jumat, mengatakan bahwa dia menafsirkan penurunan harga emas sebagai respons terhadap Donald Trump, yang menunjuk seorang tokoh berhaluan keras untuk Fed. Itu penjelasan resmi yang mendengar arus utama. Stefan. Stemhan. Ya, bagaimana memahamiku enam kekuatan das? Teman securi untuk percaya pada aspek kamu tahu with this tubulis gabres. In ways as semua molesting youth. With its decisions behind. Jadi harga emas dan perak, kalau kamu perhatikan, telah ditekan selama beberapa dekade. Maksud saya, ini sudah diketahui. Saya tidak terlalu tertarik apakah harga itu ditekan atau tidak. Saya lebih tertarik pada alasannya, apa yang ada di balik itu. Dan satu hal, sekali lagi, saya bukan ahli di sini, tapi sistem mata uang fiat. Mata uang fiat, teman-teman. Coba cari tahu ya, bergantung pada seutas benang. Bukan sehelai rambut, tapi seutas nano benang, sangat tipis. Sekarang berapa? 38 triliun atau semacamnya. AS sedang berutang. Mereka perlu menghabiskan 20% dari PDB mereka hanya untuk membayar bunga. Jadi sesuatu akan terjadi. Dan kamu juga bisa melihat sekarang, dorongan universal di Eropa, tapi juga, terutama di Eropa, untuk beralih ke euro digital. Pada dasarnya mata uang digital bank sentral, kan? Ya, jadi ada sesuatu di latar belakang. Ada sesuatu yang sedang terjadi di sini. Sekali lagi, saya bukan ahli. Tapi, Anda bisa stand on the ranging. It's very interesting what happened last weekend, and Sangat menarik apa yang terjadi akhir pekan lalu. Salah satu hal yang dibicarakan orang pada hari Jumat adalah apakah setelah bursa saham New York ditutup malam itu, saat itulah serangan akan terjadi. Sekarang, yang kita ketahui sejauh ini adalah bahwa AS tampaknya masih bersiap-siap. Mereka tampaknya belum sepenuhnya siap di Iran. Saya tidak tahu cukup banyak tentang pembangunan militer yang sebenarnya untuk membahasnya secara rinci, tetapi jika serangan akan terjadi, masuk akal jika dilakukan pada Jumat malam, ketika ada 2 hari sebelum pasar dibuka kembali. Harga minyak akan bereaksi segera dan sangat kuat, bukan? Tapi mungkin mari kita lanjutkan sedikit dengan temuanmu. Karena kamu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan Iran harus dipahami dalam pola Irak dan Libya. Framed or understood in the pattern of Iraq and Libya. Ya, tentu saja. Kita sudah melihat pola yang persis sama sebelumnya. Semua poin yang saya sebutkan, kita sudah pernah melihatnya. Sekarang, sebelum saya lupa, saya punya dokumen lain di sebelah saya. Saya sudah menyiapkan untuk para penonton Anda semacam panduan praktis. Maaf, ini masih pagi bagi saya. Saya sudah mulai kehilangan kata-kata. Saya sudah menyiapkan sebuah PDF, panduan praktis untuk menunjukkan kepada penonton Anda bagaimana mereka bisa menerapkan analisis semacam ini sendiri. Tidak terlalu rumit, hanya 1 halaman atau 1,5 halaman. Tapi begitu Anda memahami hal-hal seperti ini, Anda bisa menerapkannya pada apa saja. Pada Ukraina, pada Tiongkok, pada politik lokal, apapun bukan. Jadi apapun topiknya, Anda bisa menerapkan teknik-teknik semacam ini. Naomi Stalis berbernama The Core. Kaya sudah berhari khas sebagian besar na fighten. Sorry. Maaf, yang barikin It's Sports. Yes. True. So, Ya benar. Jadi kompresi waktu, ketika kamu melihat banyak hal terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ketika pembenaran berlipat ganda, sangat mudah untuk dikenali. Pembingkaian selektif, siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan. Maksudku, ini semua adalah sinyal merah yang jelas. Sinyal pasar yang saling bertentangan, seperti saat harga minyak naik, masuk akal. Tapi logam mulia justru turun.
hal semacam itu, terutama urgensi buatan. Aku pikir ada 16 judul berita. Waktunya hampir habis, hari-harinya tinggal sedikit, hal-hal seperti itu. Dan lagi hal yang menarik adalah, berkat AI, aku bisa menarik ini dari berbagai bahasa. Ini semua. Lalu pelipat gandaan pembenaran sangat-sangat menarik. Justification multiplication, very, very interesting. Yeah. So from January 22, 23, nuclear program. Jadi, pada 22-23 Januari, negosiasi program nuklir gagal. Lalu pada 27-28 Januari, lagi-lagi, itulah pembenaran yang mereka coba gunakan. Intervensi kemanusiaan, kita perlu melindungi para pengunjuk rasa. Kemudian, tiba-tiba berubah menjadi kontraterorisme. IRGC sekarang adalah organisasi teroris yang ikut masuk ke dalam isu ini. Pada 29-28 Januari, alasan moral, seperti rezim ini sekarang jahat, semacam itu. Jadi, ada banyak pembenaran untuk tujuan yang sama, jelas merupakan tanda bahaya. Lalu lagi, siapa yang tidak terdengar? Lihat artikel dari Tiongkok, Rusia, dan sebagainya. Kami sudah menyebutkannya. Saya hanya memiliki, saya rasa, 4 judul berita Rusia di seluruh kumpulan data saya 1,7%. Liputan dari dunia Arab sangat minim yang bisa dimengerti. Saya punya kontak dekat di Yordania. Yordania tampaknya kembali sejalan, UAE juga, dengan apa yang direncanakan oleh Amerika. Dan saya ingin menambahkan, saya berada di Yordania ketika rudal-rudal Iran, untuk pertama kalinya, bukan terakhir kalinya, tapi pertama kalinya, melintas di atas Yordania untuk menyerang Israel. Kami begitu dekat, hingga rumah-rumah bergetar. Jadi Yordania berada di pusat peristiwa itu. Saya sepenuhnya memahami mengapa kita tidak mendengar suara apapun dari negara-negara seperti Yordania. Dan sekali lagi, dan saya tahu saya sedang meringkas ini sekarang, ada ketimpangan dalam cara pembingkaian. Lagi-lagi, Iran mengancam, Iran menolak. Sementara Amerika tentu saja menyiapkan berbagai opsi. Perhatikan hal-hal seperti ini. Jika Anda melakukannya, Anda memiliki semacam kekuatan super yang bisa diterapkan pada topik apapun. Ya, jadi benar-benar perhatikan cara pembingkaian dan metode yang digunakan dalam liputan berita ini. Tapi menurutmu apa? Kamu sebenarnya menulis bahwa kamu memperkirakan semacam jangka waktu 14 hari di mana serangan itu akan terjadi atau tidak. Bagaimana pandanganmu tentang hal itu? It's a tricky one. So Ini hal yang rumit. Jadi pagi ini saya mencoba mencari sedikit lebih banyak informasi. Melakukan pembangunan militer besar-besaran seperti ini adalah usaha yang sangat mahal, bahkan bagi AS. Kapal induk super itu, saya tidak tahu berapa biayanya per hari. Tapi juga pada tingkat psikologis, ada orang-orang di sana yang sedang mempersiapkan diri secara mental untuk pergi berperang. Ya, untuk pergi berperang. Kamu tahu, orang Amerika, kapan terakhir kali mereka benar-benar berperang? Itu Perang Dunia Kedua. Jangan lupa, sejak Perang Dunia Kedua, Amerika sebenarnya belum pernah benar-benar berperang. Tindakan agresi seperti di Irak misalnya, di mana mereka membunuh setidaknya 1 juta orang Irak dan membuat setidaknya 1,5 juta anak Irak mati kelaparan, yang oleh Madeleine Albright dikatakan di TV sebagai sesuatu yang dianggapnya pantas. Itu bukan perang, itu pengeboman. Itu rising Israel di Gaza. Titasi beda langit yang dilawan Isaac. Seperang mereka, untuk berkuasa dan menjatuhkan bom. Iran mungkin berbeda bukan? Ada dua hal di sini. Di satu sisi, tentu saja Amerika Serikat senang menggambarkan tindakannya sebagai cinta damai dan demi membela nilai-nilai global. Di sisi lain, ada juga alasan domestik. Karena menurut konstitusi AS, hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang, bukan? Jadi sebenarnya, Presiden AS harus pergi ke Kongres dan berkata semacam, "Hei teman-teman, bisakah kalian meratifikasi upaya perang kecil kita ini?" Dan mereka tidak pernah melakukannya lagi. Bukan, selama ini, keputusan seperti itu selalu diambil oleh eksekutif. Maksud saya, salah satu gagasan yang lebih kelam yang bisa muncul adalah bahwa tentu saja yang diinginkan Amerika Serikat adalah memancing Iran agar menenggelamkan salah satu kapal mereka, sehingga mereka bisa mengklaim itu sebagai pembelaan diri. Teluk Tonkin yang lama dan terkenal. Ya, cukup pedoman lama. Ya,
Arting baru dan Hans. in this respect. But they're getting worse at this. Tapi yang menurut saya semakin buruk dalam permainan ini. Maksud saya, sekali lagi, Anda membeda hal ini dengan sangat fasih dan elegan. Namun kali ini, seluruh persiapan ini tampaknya, ya, bahkan media barat pun mengalami kesulitan besar untuk benar-benar mempercantik situasi yang jauh lebih buruk ini. That much lipstick on this bigger pig. I love this expression. What was it? Saya suka ungkapan ini. Anyway. Apa itu tadi? Palin. Pokoknya ya. Jadi ini semakin sulit karena orang-orang semakin terdidik. Tidak cukup cepat, tidak cukup banyak, tapi tetap saja semakin terdidik berkat media sosial. Itulah sebabnya Netanyahu dan kelompoknya sekarang sangat tertinggal dengan Twitter, dengan seluruh reposisi Twitter dan pembelian dari Larry Ellison. Itu akan menjadi cerita yang berbeda. Maksud saya, apa yang mereka semua lakukan ya. Jadi perang informasi, kata kunci, perang kognitif. Izinkan saya menyaman is both. Perang you, dokumen, Abuja. Cognitive warfare. There is a document. I have it for readers. I can send it around. Untuk para pembaca, saya bisa menyebarkannya. Perang kognitif. NATO menganggap otak populasi mereka sendiri sebagai medan pertempuran berikutnya. Itu adalah kata-kata mereka sendiri. Dan mereka melakukannya dengan cara-cara psikologis yang sangat-sangat canggih, melalui berbagai macam saluran. Jadi perang kognitif dimaksudkan untuk memengaruhi populasi NATO sendiri, agar menerima perang-perang yang akan datang, yang akan kita saksikan. Sayangnya, itulah kesimpulan saya. Kita sedang memasaims with sanctum memful, segkan anexperi benyid. Ya, seperti berkan lighting. That's something I'm convinced about. Ya,